Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibunda Nyai Hindun Anisa yang saya hormati, para ibu nyai semuanya yang saya hormati, dan juga tamu kita yaitu Mas Maksud yang saya hormati pula. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua sehingga kita bisa melakukan pengajian, yaitu kajian Al-Quran tafsir tematik. Di sini nanti tentang perempuan sebagai individunya, ya. Tapi ingat, namanya perempuan itu sebenarnya nggak usah tidak dalam Islam itu tidak ada perbedaan, nggak ada kekhususan tersendiri, kecuali hanya memang dia fitrahnya melahirkan menyusui, hanya itu saja. Kemudian yang lain-lain itu tetap saja kalau dia berbuat baik tetap ada pahalanya sama dengan laki-laki. Allah Ta'ala fi kitabil karim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kali ini nanti, ya, siapa orangnya yang berbuat baik, antara baik laki-laki ataupun perempuan, dia pasti dapat pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti akan dikaji, yaitu tafsir tematik oleh Ibu Nyai Hindun Anisa dengan tema perempuan sebagai individu. Monggo saya persilahkan Bu Nyai Hindun Anisa untuk mengkaji lebih banyak lagi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalam wa ala amma ba'd. Mohon maaf ini sambil membuka tafsirnya. Yang saya hormati, di sini ada Pak Maksud ya dari Uzbekistan. Wah, ini kok mohon maaf ini mengambil ini agak mengambil waktunya. Kemudian juga yang saya hormati para bunyai dan para nawaning seluruh pengurus JP3M. Saya lihat ada Bu Aini, ada Bu Aini, ada siapa nih? Banyak ini ya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga ada Mbak Latif, Mbak Iva, Mbak Neng Sofi, Neng Ika, Ainun, Mama Vina, dan juga moderator kita Mbak Nyai Afifah yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada Ahad tanggal 18 ini kita memulai kajian tafsir tematik sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan JP3M Kabupaten Jepara. Saya tidak, karena ini saya sudah mestinya bukan waktu saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Oleh karena itu saya mungkin hanya singkat-singkat saja. Jadi saya mencoba untuk membuat outline tadi ya, untuk
kajian kita pada pagi hari ini, yaitu ya Neng Nurul hadir ya. Oke, Neng Nurul hadir. Neng Nurul. Ya. Saya memulai dari refleksi kita yang ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini seperti kita semua tahu ya, ayat ini sungguh populer, tetapi ini lebih untuk menyadarkan diri kita lagi bahwa kita ini sebagai manusia, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa ay wa ma khalaqtuhum illa liya'rifuni, untuk mengenal Allah. Dan menurut Mujahid illa li'amuruhum bi'ibadati la lihtiyaji ilaihim, yaitu memang tujuan diciptakan manusia, jin dan semua makhluk itu adalah untuk menyembah, maksudnya mengenal Allah, dan untuk agar mereka menaati perintah Allah, ya, yaitu berupa menyembah Allah, bukan karena Allah butuh pada mereka. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa di sini manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah tujuannya adalah satu, yaitu menyembah Allah. Artinya ini tauhid gitu ya, bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah, bukan manusia. Nah, sehingga kita ini sebagai perempuan juga perlu menyadari itu, bahwa dasar landasan kita berada di dunia ini adalah untuk tauhid, bahwa kita ini menyadari perintah Allah itu di atas segala-galanya, kira-kira di atas perintahnya suami, perintahnya orang tua, perintahnya siapapun gitu. Itu perintah Allah di atas segala-galanya. Itu maksud saya kenapa ini perlu saya sebut yang pertama kali, sehingga dengan kita menyadari ini, ketika nanti ada sebuah instruksi yang mungkin bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, meskipun itu dari orang terdekat kita, gitu, dengan mungkin mengatasnamakan bahwa kamu itu perempuan harus nurut. Nah, tapi ini perintahnya ini bertentangan dengan perintah Allah, maka tentunya ini kita ingat lagi itu illa liya'budun itu makanya ini menjadi landasan dasar gitu ya, kita sebagai perempuan, sebagai individu di dunia ini. Nah, kemudian kita apa kemudian wujud implementasi dari ketaatan kita kepada Allah, wujud bahwa kita menyerahkan diri total, ya kan tidak bisa kita berserah diri, kita cinta pada Allah, apa dong buktinya, kan gitu, kayak ya, pasti kan kayak Neng Sofi ditanya sama Mas An, buktinya apa kamu cinta pada aku, nah ini buktinya apa gitu ya, kita itu liya'budun tadi ya, menyembah kepada Allah, itu apa buktikan gitu. Nah, ayat di Al-Quran banyak tentunya buktinya. Tapi ada satu ayat yang tadi sudah dikutip oleh Mbak Nyai Afifah, yaitu bagaimana kita di dunia ini diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Beramal soleh itu memang luas sekali, gitu ya. Pengertian amal soleh itu luas sekali. Dan ini ada 2 ayat yang menyebutkan secara eksplisit gitu ya, min dzakarin au untha, antara amal soleh, dan menyebutkan secara eksplisit ada 3 setidaknya, 3 ayat, ada 3 ayat. Yang pertama tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Nyai Afifah dalam surat An-Nahl ayat 120 ayat 97, man amila sholiham min dzakarin aw untha
wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat ke berapa ya? Ayat yang man amila sholih may ya'mal minas sholihati wa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna naqira. Ayat berapa ya itu ya? Nah, itu juga jelas ini ayat ke 124. Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Itu. Kemudian ayat surat itu surat An-Nisa. Kemudian ada dalam surat Ali Imran ayat 195 fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Nah, ini setidaknya ada 3 ayat itu yang secara clearly, secara jelas ya menyebutkan laki-laki dan perempuan. Ya kenapa? Karena konteksnya memang saat itu kenapa sampai harus dijelaskan dzakarin aw untha, karena memang pada saat itu perempuan itu tidak pernah disebut karena memang dianggap dengan barang pada masa jahiliyah itu. Sehingga ini 3 ayat ini menunjukkan bagaimana eksistensi perempuan sebagai individu ini diakui oleh Allah. Maka pengakuan, rekognisi ini sangat penting. Dengan adanya rekognisi, pengakuan, berarti kita tuh diterima keberadaan kita, gitu ya. Bahwa perempuan itu ya manusia, gitu. Bukan separuh manusia, apalagi bukan barang. Yang saat itu perempuan itu menjadi barang warisan kan pada saat jahiliyah itu. Sehingga rekognisi yang ditunjukkan oleh Allah ini sesuatu yang luar biasa. Man amila sholihan tadi sudah disinggung terjemahannya oleh Mbaknya Afifa. Barang siapa yang beramal soleh, dzakarin au untha, ya, man amila sholihal a'mali, dalam tafsirnya seperti itu, wa adda faraidallahi, barang siapa yang beramal soleh dan menunaikan segala ketetapan Allah allati aujabaha alaihi, yang sudah ditetapkan, wa huwa musaddiqun bi thawabihil ladzi wa'ada bihi ahla ta'atihi, dan juga orang tersebut membenarkan adanya pahala yang telah dijanjikan kepada yang taat, wa bi iqabi ahlil ma'siyati ala isyanihim, juga pada siksa yang akan diterima oleh para ahli maksiat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka reward yang akan diberikan oleh Allah yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, gitu ya. Nah, yang ini di dalam tadi An-Nisa 195 ini bahkan secara jelas gitu ya disebutkan ada anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Fastajaba lahum itu di situ sebelum ayat sebelumnya itu kan ada doa-doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila, terus Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumil qiyamah. Terus Allah dalam ayat berikutnya menjelaskan fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum. Ai fastajaba lahum rabbuhum du'aahum. Terus Allah mengijabahi seluruh doanya. Doanya siapa? Baik laki-laki maupun perempuan. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan
ya. Siapapun yang amalnya siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini jadi kalau yang ayat tadi yang di An-Nahl itu menjelaskan amal solehnya laki-laki dan perempuan tuh akan ada reward, yaitu berupa kehidupan yang baik. Maka yang di An-Nisa ini semakin tegas, tidak akan disia-siakan amalnya laki-laki maupun perempuan. Gitu. Kenapa seperti itu? Nah, ini di dalam tafsir Al-Marawi disebutkan, inna dzakara wal unta mutasawiyani indallahi fil jazai. Nah, ayat yang fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum itu min dzakarin aw unta ba'dukum min ba'd, itu menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu di dalam hal pahala itu mutasawiyani, sama, setara. Pahalanya itu tidak kemudian dikurangi. Kalau untuk perempuan ini pahalanya dikurangi, yang kalau untuk laki-laki pahalanya 9, perempuan 8/4 misalnya. Nggak seperti itu. Mata tasawiya fil amal hatta la yaghtar rajulu bi quwwatihi alal mar'ati fayadhunnu annahu aqrabu ila Allahi minha. Gitu. Ya pahalanya sama sepanjang memang amal yang dilakukan sama. Misalnya sama-sama berbuat baik, ya pahalanya sama. Laki-laki pahalanya 10, misalnya 10, ya perempuan 10. Sehingga jangan sampai gitu ya, laki-laki itu menipu inilah ya rajul itu dikuwati. Maksudnya jangan sampai kita tertipu, ada misalnya ini laki-laki lebih kuat maka pahalanya lebih banyak. Tapi sebenarnya perempuan lebih kuat ya, yang hamil itu perempuan. Nah, fayadhunnu annahu aqrabu ilallahi minha, sehingga kemudian seolah-olah yang lebih dekat kepada Allah itu adalah laki-laki. Aqrabu ilallahi minha ay minal mar'ah. Ini jelas ini, sehingga seolah-olah begitu padahal tidak. Ya. Padahal tidak seperti itu. Ya. Terus di sini juga Syekh Al-Marawi juga menjelaskan, innallaha qad bayyana illata hadhil musawati biqaulihi ba'dukum mim ba'd. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan ilatnya tentang kesetaraan ini, hadhil musawah biqaulihi, dengan dawuhnya Allah, ba'dukum mim ba'd anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum mim ba'd. Farrajulu mauludun minal mar'ah wal mar'atu mauludatun minar rajul. Karena sesungguhnya laki-laki maupun perempuan ini ya hasil karya, bukan karyanya Allah, tapi hasil usaha dua orang, laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki merasa bahwa anaknya bapaknya saja gitu, atau dia berada di misalnya ada laki-laki yang merasa sangat ya mungkin sama perempuan meremehkan, itu ingat bahwa selama 9 bulan tuh berada di kandungan ibunya gitu, perempuan gitu ya, dilahirkan dari perempuan, kok bisa-bisanya meremehkan perempuan, itu kan nggak masuk akal gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira ini yang di dalam Syekh Marawi itu. Fala farqa bainahuma, maka nggak ada perbedaan fil basyariyati, di dalam hal kemanusiaan. Wala tafadula illa bil a'mal. Nggak ada yang membedakan, nggak ada yang membuat laki-laki maupun perempuan itu lebih utama, illa bil a'mali, kecuali amalnya. Jadi laki-laki maupun perempuan itu dia itu baik atau tidak, dia itu menjadi sesuatu yang istimewa ya atau tidak, itu semata bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena amalnya. Nah, ini jelas ya. Ini jelas di state ini di tadi di ayatnya sendiri jelas, la udiu amala milim kum min dzakarin aw untha. Apalagi kemudian di Syekh Marawi semakin nyetake meneh gitu kira-kira, fala farqa bainahuma fil basyariyah. Nah, ini luar biasa ya. Syekh Marawi saya kira ini luar biasa, ini kalau mau dicek itu di jilid yang berapa ini ya, 4-6 ini,
di halaman 166 ya. Ini wala tafadula illa bil a'mal, itu jelas sekali. Enggak ada yang membedakan kecuali amal. Bukan membedakan. Enggak ada yang membuat dia menjadi lebih dari yang lain kecuali amalnya. Ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya bertemu seseorang yang bagi saya ya maksudnya seorang yang disepuhkan lah begitu. Kita ngobrol cerita-cerita gitu ya, laki-laki. Itu masih pertanyaannya adalah punya anak laki-laki yang mondok enggak jenengan? Saya kan ya bingung. Anak saya ya laki-laki ya perempuan mondok semua. Emang beda laki-laki kalau sama perempuan kalau mondok? Maksudnya sama-sama misalnya mereka mondok itu apa nilainya beda gitu loh. Saya itu juga kaget kenapa harus ditanyakan. Kenapa yang ditanyakan harus anak yang laki-laki yang mondok gitu kan? Yang perempuan yang mondok kok kemudian nggak dianggap? Karena saat itu kemudian, oh ya alhamdulillah kalau begitu. Ditanya juga punya anak laki-laki, punya. Oh alhamdulillah lah. Oh nggak ditanya punya anak perempuan, terus nggak dialhamdulillah kan gitu ya. Jadi itu saya itu agak gimana gitu loh. Maksudnya seolah-olah masih kurang, dan itu seringkali saya menemukan seperti itu. Tidak ada rekognisi, pengakuan gitu terhadap sesuatu yang dimiliki oleh perempuan dibanding yang dimiliki oleh laki-laki. Sama-sama misalnya ini podo-podo apal alfiyai misalnya ini ya, podo apal Qur'ane atau podo apal alfiyai, podo ngorek kitabe misalnya, sing diakui iki lanang gitu loh. Ya, yang perempuan itu kurang mendapat pengakuan. Nah, padahal Allah sendiri nggak begitu gitu ya. Makanya sebagai individu itu sebenarnya Allah menegaskan kita ini ayo kita berlomba beramal soleh gitu ya. Jadi spirit dari ayat yang saya bacakan tadi, ayo kita berlomba beramal soleh gitu. Nah, maka di sini juga ada ini. Inna hadat tasyri'ah qad aslaha mu'amalatar rajul lil mar'ah. Ya. Wa tarafa laha bil karamah. Jadi di sini tasyri' ini juga enggak apa-apa misalnya ini pergaulan muamalah yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan gitu. Jadi di sini malah ada semacam kecaman ya dari Syekh Marawi, wa angkaratil muamalah qasiyah allati kanat tu'amiluha biha ba'dul umami faqad kana ba'duha ya'udduha kal bahimah al musakhkharah li maslahatir rajul. Kenapa ini Allah sampai menjelaskan tidak akan menyanyiakan amal laki-laki dan perempuan? Karena dulu umat terdahulu, kata Syekh Marawi, ini menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu semuanya hanya untuk kepuasan laki-laki, untuk kemaslahatan laki-laki gitu. Sehingga dia dianggap kalbahimah, seperti rojokoyo. Apa rojokoyo itu? Ya binatang. Al-musakhkharah limaslahatir rajul, yang ditundukkan hanya untuk kemaslahatan laki-laki. Wa ba'duha ya'udduha ghaira ahlin litakali fid diniyah. Sebagian orang-orang terdahulu juga bahkan menganggap bahwa perempuan tuh nggak mukallaf, jadi disamakan dengan orang gila yang nggak mukallaf kita ini, sehingga tidak berhak untuk beramal soleh gitu ya. Nah ini ya'udduha ghaira ahlin litakali fid diniyah, tidak mukallaf, bayangkan toh. Jadi keberadaan kita itu nggak diakui. Itu dulu gitu. Sebelum ayat ini turun, sebelum Al-Qur'an turun. Makanya kenapa sampai kemudian ada statement yang sedemikian tegas dari Allah, karena itu tadi menyemangati kita. Ayo kamu itu kita melihat kok amal soleh kalian itu gitu Allah pada kita para perempuan ini ya. Jangan putus asa, ayo beramal soleh, berlomba-lomba beramal soleh dengan laki-laki, dengan dengan semuanya. Maksudnya fastabiqul khairat ini untuk semuanya. Allah tidak akan mengurangi pahala karena jenis kelamin. Tapi
yang dilihat adalah amal solehnya. Sama-sama misalnya ini amal solehnya kok lebih banyak perempuan, ya tetap kemudian nggak dikurangi, ya tetap enggak, ya tetap sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Dan itu kemudian juga di Al-Ahzab sampai ditulis innal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati ya. Was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, itu semakin jelas lagi. Bagaimana ada muslimin muslimat ini Allah semakin menjelaskan lagi ini loh ya. Dalam hal amal soleh gitu, kita ini monggo gitu ya, puasa kita nilainya sama gitu, tidak kok karena kita puasa perempuan nilainya puasanya pahalanya berkurang gitu. Misalnya kita ini kan kita ada haid gitu, nah kemudian pahala kita berkurang, ya kan kita bisa puasa haid itu kan ya karena haid itu kan ya memang nggak puasa bukan karena keinginan kita, itu takdir ya dan tuntunan Allah ya kita kan bisa membaca sholawat dan tidak berkurang, tidak mengurangi gitu loh. Seperti itu yang perlu kita sadari, karena masih banyak gitu para saudara-saudara kita yang perempuan merasa bahwa kita ini nanti pahalanya karena kita perempuan ini amal kita ini tetap kalah gitu dengan laki-laki kalaupun kita sudah berusaha keras. Nah, itu kalau seperti itu sebenarnya nanti mohon maaf jangan sampai kita itu ada sebenarnya dalam ajaran Hindu dan Buddha. Kalau Hindu dan Buddha, perempuan itu memang sejak lahir sudah membawa sangga. Sangga itu yang beban gitu yang memang lebih berat dari laki-laki, sehingga seberat apapun beramal soleh gitu ya dalam tanda kutip nanti tetap kalah dengan laki-laki karena memang sudah membawa sangga yang lebih besar gitu. Jumlahnya lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, kita Islam tidak seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira ini sudah terlalu banyak. Saya hitung itu sudah 23 menit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maaf ya Pak Maksud, Pak Mek, Pak Maksud. Iya. Saya tidak bermaksud mohon maaf ini tadi itu sebenarnya mau on time tapi tukang urutnya itu bisanya jam 7:30. Jadi mohon maaf. Sekali lagi saya terima kasih atas perhatian dari para bunyai dan seluruh pengurus JP3M Kabupaten Jepara. Kita akan bertemu lagi nanti hari Ahad yang akan datang tanggal 25 April ya. 25 April. Matur nuwun. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai perempuan tetap saja beramal soleh sebanyak-banyaknya. Beramal soleh sebanyak-banyaknya. Bahkan biasanya ya, kami perempuan Jawa itu tidak berhenti. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah yang dilakukan itu beramal soleh. Ini mumpung Ramadan, ya, mari kita lebih memperbanyak lagi amalan-amalan soleh kita sehingga dapat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dari kami dari saya mohon maaf sekali apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Dan kami akhiri wa mohon maaf bila awal mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesi diskusinya aja dibuat minggu depan aja.